Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, doa Paulus bagian pertama. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 23 dan di dalam ayat 15 berkata demikian. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang saya percaya pasti berdoa. Tetapi yang dia doakan itu yang penting. Seorang yang mau merampok rumah juga berdoa supaya orang tidak tahu dan supaya perampokan itu dapat berhasil. Tetapi kepada siapa kita berdoa, lalu apa yang kita doakan itu yang perlu kita mengerti. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus bukan hanya menyatakan isi hatinya dalam pelayanannya, tetapi Paulus juga menyatakan doanya. Bicara tentang doa, Paulus punya target dalam pelayanannya. Target pelayanan Paulus adalah mau dibawa kemana jemaat Tuhan ini. Mau dibawa kemana jemaat Tuhan yang dia doakan ini. Dari bacaan kita hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa hal penting untuk kita pelajari dari doa Paulus ini. Apa yang menjadi doa Paulus? Yang pertama, agar setiap jemaat Tuhan memiliki roh hikmat dan wahyu, agar kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Ayat 17. Apa artinya hikmat? Hikmat adalah sesuatu yang kita pahami, yang kita mengerti tentang apa yang sedang kita hadapi hari ini berdasarkan pimpinan suara Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi wahyu adalah sesuatu yang Tuhan nyatakan buat kita saat ini untuk sesuatu yang akan terjadi nanti, yang belum kita mengerti tetapi merupakan tuntunan dan pernyataan dari Roh Kudus, sehingga kita tidak salah dalam bertindak, kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Dan yang kedua, apa yang menjadi doa Rasul Paulus? Di dalam ayat 18 dijelaskan bahwa agar mata hati kita terang. Dalam bagian yang lain Alkitab mengatakan orang yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini, jadi mata hati kita harus terang supaya kita mengerti kemuliaan yang ditentukan buat setiap orang percaya. Berarti fokus kita bukan sekedar berkat-berkat jasmani, meskipun itu pasti Tuhan sediakan untuk kita. Tetapi mata hati kita harus dapat melihat sumbernya, yaitu kemuliaan Allah yang dinyatakan. Sehingga orang percaya diangkat, dimuliakan, dan orang-orang percaya menjadi berkat. Dan yang ketiga, apa yang menjadi doa Paulus? Yaitu agar kita menyadari kehebatan kuasa Tuhan. Kalau kita menyadari kebesaran kuasa Tuhan, kita tidak akan pernah bersungut-sungut. Kita tidak akan gampang kecewa karena kita melihat kemuliaan yang dahsyat, kuasanya yang luar biasa bekerja atas hidup kita. Dan yang keempat yang menjadi doa Paulus yaitu agar setiap kita menyadari bahwa segala sesuatu berada di bawah kaki Tuhan. Ayat 22 dan 23. Jadi dalam doa Paulus kepada jemaat di Efesus ada 4 hal yang Allah kehendaki buat setiap jemaat Tuhan, yaitu agar kita memiliki roh hikmat dan wahyu, supaya kita mengenal Dia dengan benar.
Yang kedua, supaya mata hati kita terang untuk melihat dan menyadari kekayaan dan kemuliaan yang disediakan oleh Allah. Yang ketiga, kita menyadari kehebatan kuasa-Nya dan berjalan tanpa takut dan gentar. Dan yang keempat, agar semua kita menyadari bahwa segala sesuatu berada di bawah kaki Kristus. Artinya semua yang ada di bawah kekuasaan atau kedaulatan Tuhan. Penyakit hanya sebuah nama, tetapi Yesus adalah nama di atas segala nama. Karena itu Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kita berdoa bukan sekedar kita berdoa, tetapi apa yang kita doakan. Mungkin saat ini doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Karena itu mari periksa setiap apa yang kita doakan. Waktu doa kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, maka saya percaya kita akan melihat kuasa, kedahsyatan dari doa kita, karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pelajaran firman-Mu pada pagi hari ini yang dapat kami jadikan sebagai penuntun dalam kehidupan kami, bahwa sesungguhnya doa adalah sesuatu yang sangat penting bagi kami orang percaya. Karena kami percaya Tuhan dengan memiliki roh hikmat dan pewahyuan lewat doa yang kami panjatkan kepada Tuhan, maka itu akan menjadi tuntunan bagi kehidupan kami untuk kami melangkah di hari-hari ke depan kami. Dan lewat doa mata hati kami boleh menjadi terang, dan dengan doa kami boleh menyadari bahwa ada kehebatan kuasa Tuhan yang bekerja atas hidup kami. Dan kami juga menyadari bahwa setiap kami adalah orang-orang yang di bawah pimpinan Tuhan. Kami ada di dalam tangan Tuhan dan kami akan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat pelajaran penting hari ini yang kami boleh ambil dan kami jadikan sebagai penuntun dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.